Auditing operating system. Definisi dan tujuan. Auditing sistem operasi adalah proses evaluasi dan pengendalian untuk memastikan bahwa sistem operasi berfungsi dengan baik, aman, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan utama auditing sistem operasi meliputi memastikan integritas data, menjaga keamanan sumber daya sistem, memastikan ketersediaan sistem untuk pengguna yang berwenang, mematuhi kebijakan dan standar organisasi. Komponen utama sistem operasi. Kernel. Definisi. Kernel adalah komponen utama sistem operasi yang bertugas mengelola komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Kernel berfungsi sebagai jembatan untuk mengakses sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. File system, struktur penyimpanan untuk mengelola data dan file. Definisi. File system adalah komponen yang menyediakan cara untuk menyimpan, mengatur, dan mengakses data pada media penyimpanan, seperti hard disk, SSD, atau penyimpanan eksternal. User interface, antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Definisi. User interface, UI, adalah komponen yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi, baik melalui perintah teks maupun antarmuka grafis. Driver, komponen untuk mengelola komunikasi dengan perangkat keras. Definisi. Driver adalah perangkat lunak yang bertugas menghubungkan sistem operasi dengan perangkat keras. Tanpa driver, perangkat keras tidak dapat dikenali atau digunakan oleh sistem. Risiko utama dalam sistem operasi. 1. Unauthorized access, akses tanpa izin ke sistem atau data. Definisi. Unauthorized access adalah situasi di mana individu atau entitas yang tidak memiliki izin berhasil masuk ke sistem operasi atau data penting. Hal ini dapat terjadi karena kelemahan pada kontrol keamanan, seperti kata sandi yang lemah atau celah dalam sistem. Penyebab utama. Kata sandi lemah atau mudah ditebak. Pengguna seringkali menggunakan kata sandi sederhana atau tidak mengganti secara berkala. Tidak adanya autentikasi ganda, sistem yang hanya mengandalkan satu faktor autentikasi, seperti kata sandi. Eksploitasi celah keamanan, penyerang menggunakan perangkat lunak atau metode tertentu untuk mengeksploitasi kerentanan sistem. Akses fisik tanpa pengawasan, perangkat yang dibiarkan tanpa pengamanan fisik. Dampak. Pencurian data sensitif, seperti informasi keuangan atau pribadi. Penyalahgunaan sistem untuk serangan lebih lanjut, pivoting. Kehilangan kepercayaan pelanggan atau pihak terkait. Mitigasi. Implementasi Multi-Factor Authentication, EFA. Penggunaan kata sandi yang kompleks dan sering diperbarui. Pemantauan akses melalui log system dan analisis aktivitas mencurigakan. Penerapan kontrol akses berbasis peran, Role-Based Access Control, RBAC. 2. Data loss, kehilangan data akibat kerusakan sistem atau tindakan jahat. Definisi. Data loss adalah hilangnya informasi penting yang disebabkan oleh kerusakan perangkat keras, kesalahan pengguna, serangan siber, atau kegagalan sistem operasi. Penyebab utama. Kegagalan perangkat keras, hardware failure seperti kerusakan hard drive. Serangan ransomware, penyerang mengenkripsi data dan meminta tebusan. Kesalahan manusia, misalnya, penghapusan data yang tidak disengaja. Bencana alam, kerusakan akibat kebakaran, banjir, atau gempa. Dampak. Hilangnya data penting yang tidak dapat dipulihkan. Gangguan operasional yang memengaruhi produktivitas. Biaya tinggi untuk pemulihan data atau perbaikan sistem. Mitigasi. Penerapan backup data secara berkala, lokal dan cloud. Menggunakan solusi disaster recovery. Pelatihan untuk mencegah kesalahan manusia dalam penanganan data. 3. Malicious software, malware yang dapat merusak atau mencuri data. Definisi. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem, mencuri data, atau mengakses sistem tanpa izin. Dampak. Hilangnya data atau kerusakan sistem. Pencurian informasi rahasia, seperti kredensial pengguna. Gangguan operasional karena sistem menjadi tidak dapat digunakan. Mitigasi. Pemasangan antivirus dan anti-malware yang selalu diperbarui. Melakukan patch management untuk menutup celah keamanan. Membatasi instalasi perangkat lunak dari sumber tidak terpercaya. Edukasi pengguna untuk menghindari phishing atau file mencurigakan. 4. Sistem failure, gangguan pada sistem operasi yang memengaruhi layanan. Definisi.
Sistem failure adalah kegagalan sistem operasi untuk menjalankan fungsinya dengan baik, yang dapat disebabkan oleh kesalahan perangkat lunak, perangkat keras, atau konfigurasi. Penyebab utama: crash pada sistem operasi, akibat bug atau ketidakcocokan perangkat lunak. Kegagalan perangkat keras, seperti kerusakan prosesor, RAM, atau hard drive. Kelebihan beban sistem, penggunaan sumber daya melebihi kapasitas yang dirancang. Konfigurasi yang salah, kesalahan dalam pengaturan sistem operasi atau aplikasi. Dampak: gangguan layanan kepada pengguna akhir. Penurunan produktivitas dan efisiensi operasional. Biaya tambahan untuk perbaikan dan pemulihan sistem. Mitigasi: melakukan preventive maintenance untuk perangkat keras. Pengujian ekstensif untuk pembaruan perangkat lunak sebelum implementasi. Implementasi solusi high availability, seperti clustering atau failover. Monitoring sistem secara real-time untuk mendeteksi masalah lebih awal. Proses auditing sistem operasi. 1. Planning the audit, perencanaan audit. Tujuan. Langkah ini bertujuan untuk mempersiapkan ruang lingkup audit, memahami sistem yang akan diaudit, dan memastikan sumber daya yang diperlukan tersedia. Aktivitas utama. Identifikasi tujuan audit. Menentukan aspek sistem operasi yang akan dievaluasi, seperti keamanan, kepatuhan, atau efisiensi. Contoh tujuan, memastikan sistem mematuhi kebijakan keamanan perusahaan atau mendeteksi potensi risiko. Pahami lingkungan sistem operasi. Identifikasi platform sistem operasi yang digunakan, misalnya Windows, Linux, Mac OS. Tinjau arsitektur jaringan, perangkat keras, dan aplikasi terkait. Pelajari kebijakan keamanan dan prosedur operasional organisasi. 2. Testing controls, pengujian kontrol. Tujuan: memastikan bahwa kontrol sistem operasi telah diterapkan dengan baik untuk melindungi data, mencegah akses tidak sah, dan menjaga keandalan sistem. Aktivitas utama. Evaluasi kontrol akses. Periksa pengaturan autentikasi, seperti kata sandi kompleks, penggunaan multifaktor, MFA, atau otorisasi berbasis peran, role-based access control. Pastikan hanya pengguna yang berwenang memiliki akses ke data sensitif. Pemeriksaan pembaruan keamanan dan patch. Verifikasi apakah sistem operasi telah diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Evaluasi kebijakan pembaruan otomatis atau jadwal patching manual. Verifikasi pengelolaan user account. Audit akun pengguna aktif, akun lama yang tidak digunakan, atau akun tanpa kata sandi yang kuat. Pastikan adanya kebijakan untuk menonaktifkan akun yang tidak aktif. Pengujian enkripsi. Pastikan data sensitif dienkripsi, baik saat transit maupun saat disimpan. Evaluasi algoritma enkripsi yang digunakan, misalnya AES, RSA. 3. Evaluating system logs, evaluasi log sistem. Tujuan: menganalisis log aktivitas sistem untuk mendeteksi anomali, pelanggaran, atau aktivitas mencurigakan. Aktivitas utama. Audit log aktivitas. Periksa log akses untuk melacak siapa yang mengakses sistem, kapan, dan apa yang mereka lakukan. Analisis log firewall untuk mendeteksi upaya peretasan atau lalu lintas mencurigakan. Deteksi aktivitas mencurigakan. Identifikasi pola aktivitas yang tidak biasa, seperti upaya login yang gagal berulang kali. Cari tanda-tanda malware atau akses tanpa izin. Periksa kepatuhan retensi log. Pastikan log disimpan sesuai dengan kebijakan perusahaan atau persyaratan peraturan. 4. Reporting findings, pelaporan temuan. Tujuan: menyampaikan hasil audit kepada manajemen dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Aktivitas utama. Dokumentasikan kelemahan. Catat semua temuan terkait kontrol yang tidak memadai, potensi risiko, dan kelemahan sistem. Jelaskan risiko yang terkait dengan kelemahan tersebut, misalnya, risiko kehilangan data, akses tidak sah. Berikan rekomendasi perbaikan. Berikan saran untuk meningkatkan kontrol, seperti memperkuat kata sandi, memperbarui patch, atau menonaktifkan akun lama. Prioritaskan tindakan berdasarkan tingkat risiko. Sampaikan laporan ke manajemen. Tulis laporan yang jelas dan ringkas, mencakup temuan utama, rekomendasi tindakan, dampak potensial jika tindakan tidak diambil. Diskusikan langkah-langkah mitigasi dengan tim manajemen dan IT. Teknik auditing.
1. Compliance testing, pengujian kepatuhan. Definisi. Teknik audit yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem operasi mematuhi kebijakan organisasi, standar keamanan, dan peraturan yang berlaku. Langkah-langkah utama. Identifikasi kebijakan dan standar. Tinjau kebijakan keamanan perusahaan, seperti kontrol akses, manajemen kata sandi, atau kebijakan pembaruan perangkat lunak. Periksa apakah standar industri, seperti ISO 27001 atau NIST, diterapkan. Evaluasi dokumentasi. Periksa dokumen prosedur operasional, log audit, atau laporan sebelumnya untuk memastikan kesesuaian. Pengujian praktis. Pastikan kontrol yang dinyatakan dalam kebijakan benar-benar diterapkan. Misalnya, apakah setiap akun memiliki akses sesuai perannya? Apakah kata sandi memenuhi kriteria kompleksitas? Periksa kepatuhan regulasi. Pastikan sistem memenuhi persyaratan hukum, seperti GDPR, HIPAA, atau PCI DSS, jika berlaku. 2. Substantive testing, pengujian substantif. Definisi. Pengujian yang berfokus pada memverifikasi keakuratan data, integritas proses, dan keberlangsungan operasional sistem. Langkah-langkah utama. Sampling data. Ambil sampel data dari sistem operasi, seperti log aktivitas, transaksi, atau data pengguna. Bandingkan sampel dengan dokumen sumber atau laporan lain untuk memverifikasi keakuratannya. Pengujian proses. Periksa apakah proses sistem operasi bekerja sebagaimana mestinya. Contoh, memverifikasi apakah backup dilakukan sesuai jadwal atau data yang dipulihkan lengkap dan utuh. Uji integritas data. Gunakan alat untuk memeriksa integritas file atau database. Pastikan tidak ada perubahan tidak sah pada data penting. Evaluasi konsistensi. Periksa apakah data di berbagai bagian sistem konsisten. Misalnya, apakah saldo akun sesuai antara modul akuntansi dan laporan keuangan. Teknik pengujian keamanan dengan mensimulasikan serangan nyata untuk menemukan celah keamanan dalam sistem operasi. Langkah-langkah utama. Perencanaan dan persetujuan. Tentukan ruang lingkup dan tujuan pengujian, seperti menguji firewall, kontrol akses, atau sistem file. Dapatkan izin dari manajemen untuk memastikan pengujian sah dan terkontrol. Pemindaian kerentanan. Gunakan alat seperti Nmap, Nessus, atau OpenVAS untuk mengidentifikasi port terbuka, perangkat lunak yang rentan, dan konfigurasi yang lemah. Eksploitasi kerentanan. Coba manfaatkan celah yang ditemukan dengan alat seperti Metasploit. Contoh, mensimulasikan serangan brute force untuk mengakses akun administrator. Laporan temuan. Dokumentasikan celah keamanan yang ditemukan dan rekomendasikan langkah mitigasi, seperti pembaruan patch atau konfigurasi ulang. Rekomendasi keamanan. 1. Implementasi firewall dan sistem deteksi intrusi, IDS. Firewall. Definisi, perangkat atau perangkat lunak yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Manfaat. Membatasi akses ke sistem operasi hanya dari sumber terpercaya. Memblokir lalu lintas berbahaya, seperti upaya serangan dari luar. Sistem deteksi intrusi, IDS. Definisi, sistem yang memantau aktivitas jaringan dan mendeteksi upaya serangan, seperti serangan brute force atau pencurian data. Manfaat. Mengidentifikasi dan memberi peringatan dini tentang ancaman keamanan. Membantu organisasi memahami pola serangan untuk mencegah ancaman di masa depan. 2. Pembaruan rutin sistem operasi dan aplikasi. Mengapa penting? Pembaruan sistem operasi dan aplikasi seringkali mencakup patch keamanan untuk menutup kerentanan yang baru ditemukan. Serangan siber sering mengeksploitasi kerentanan pada perangkat lunak yang belum diperbarui. Langkah-langkah. Jadwalkan pembaruan otomatis. Konfigurasikan sistem untuk memeriksa dan menginstal pembaruan secara otomatis. Prioritaskan pembaruan keamanan. Pastikan patch keamanan dipasang segera setelah dirilis. Pengujian sebelum implementasi. Uji pembaruan pada lingkungan uji sebelum diterapkan ke lingkungan produksi untuk memastikan kompatibilitas. 3. Pelatihan pengguna untuk meningkatkan kesadaran keamanan. Tujuan. Mengedukasi pengguna tentang peran mereka dalam menjaga keamanan sistem operasi dan data. Materi yang disampaikan. Pengenalan serangan siber umum.
phishing, malware, ransomware, dan serangan rekayasa sosial. Praktik keamanan dasar. Menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. Tidak mengklik tautan mencurigakan atau membuka lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Kebijakan perusahaan. Penggunaan perangkat dan aplikasi sesuai dengan kebijakan keamanan organisasi. Empat, penggunaan autentikasi multifaktor, MFA. Definisi. Metode keamanan yang membutuhkan lebih dari satu cara untuk memverifikasi identitas pengguna, seperti apa yang Anda ketahui, kata sandi atau PIN. Apa yang Anda miliki, token perangkat keras atau aplikasi autentikator. Siapa Anda, pemindaian biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah. Keunggulan MFA. Memberikan lapisan keamanan tambahan, sehingga meskipun kata sandi dicuri, akses tetap tidak diberikan tanpa faktor kedua. Meningkatkan perlindungan terhadap serangan brute force dan phishing. Implementasi praktis. Integrasikan ke sistem operasi. Gunakan layanan MFA bawaan seperti Microsoft Authenticator untuk Windows atau Google Authenticator untuk Linux. Gunakan faktor yang tepat. Kombinasikan sesuatu yang mudah digunakan, seperti PIN, dengan sesuatu yang sangat aman, seperti sidik jari. Latih pengguna. Ajarkan pengguna cara mengatur dan menggunakan aplikasi autentikator.